Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PGRI Kota Bontang, Bu Wahyu Juli Hastuti selaku penggagas kegiatan, Bapak Priandono selaku pemateri, serta Bapak Ibu peserta PGRI Bontang menulis. Alhamdulillah hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga, pertemuan terakhir di rangkaian kegiatan kita. Materi kali ini adalah menemukan ide yang akan disampaikan oleh Pak Pri. Nanti setelah materi kita akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ada sesi tanya jawab. Kemudian terakhir nanti kita akan tutup dengan tindak lanjut. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana kelanjutan kegiatan kita sehingga Bapak Ibu tuntas menghasilkan naskah dan mendapatkan sertifikat. Menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga semua yang kita agendakan berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa dimulai. Berikutnya langsung saja paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Priandono kepada Pak Pri, disilakan. Terima kasih Pak Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua PGRI Bontang, yang saya hormati Ibu Wahyu Juli Hastuti selaku penggagas acara ini, yang saya hormati Pak Muiz selaku CEO dari Pustaka Mahameru, dan yang sangat saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan Bontang menulis. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan karunia, diberikan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung, sehingga pada pagi hari ini kita dapat tolabul ilmi, berbagi ilmu, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para generasi penerus perjuangannya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu guru dari Bontang. Nah, saya belum pernah ke Bontang, tapi saya mengetahui Bontang karena saya sejak dulu itu termasuk salah satu pengagum dari klub sepak bola PKT Bontang. Ada dua pemain legenda di sana yang sampai sekarang saya masih ingat, yaitu Fakri Husaini dan penjaga gawangnya Sumardi. Ya, jadi Bontang ini sebenarnya saya sudah tahu lama, tapi saya belum pernah ke sana. Tapi sekarang saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, meski dalam keadaan virtual. Ini adalah pertemuan yang ketiga ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini harusnya yang pertama ya. Sebenarnya ini yang pertama ya, tapi saya untuk yang pertama itu saya tidak bisa karena ada beberapa kesibukan. Sehingga saya alhamdulillah sekarang saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk berbagi ilmu. Bapak Ibu, kita garis bawahi ya, kita di sini posisinya sama, kita hanya berbagi ilmu atau berbagi pengalaman, sehingga nanti yang saya sampaikan ini adalah benar-benar pengalaman empiris saya ya, pengalaman empiris saya yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa ya setidaknya lah ya sedikit bisa memberikan inspirasi yang nanti bisa dipadukan dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu nanti benar-benar menjadi
penulis yang andal. Karena tidak ada seseorang pun yang bisa membuat Bapak Ibu guru menjadi penulis andal. Ya, tidak ada satu pelatihan manapun yang bisa mengantarkan Bapak Ibu menjadi penulis yang andal. Yang bisa menjadikan Bapak Ibu sebagai penulis yang andal adalah Bapak Ibu sendiri. Pelatihan itu adalah sebuah ruang, kemudian mentor itu hanya sebatas membantu. Ya, hanya sebatas membantu untuk kalau dalam bahasa kimianya adalah sebagai katalisator, ya, faktor yang mempercepat ya Bapak Ibu guru menjadi atau menuju ke tahta menjadi penulis yang andal. Seperti yang disampaikan oleh Pak Muiz, nanti saya akan menyampaikan materi atau berbagi mengenai menemukan ide dan menuangkannya, ya, menemukan ide dan menuangkannya. Bapak Ibu guru, ya, saya mohon izin untuk menyampaikan PPT saya. Bagaimana Bapak Ibu, apa sudah bisa dilihat PPT saya? Sudah Pak, jelas. Oh, Ya, sudah tampak? jelas Pak, sudah ada. Ini Bapak Ibu, ya. Ini nanti yang akan saya sampaikan, menemukan dan menuangkan ide atau gagasan. Ya, jadi ide atau gagasan kalau dulu itu dicari, tapi sekarang ditemukan. Ya, jadi kalau kita dulu mencari ide kemana-mana, ya. Jadi dulu tekniknya adalah kalau mencari ide adalah seperti mencari barang berharga di atas onggokan sampah. Nah, mindset seperti itu harus kita ubah, yaitu kita harus menemukan ide itu. Jadi kita menemukan ide, bukan mencari. Jadi ide ini harus ditemukan. Nah, ide yang telah kita temukan itu harus kita berikan perlakuan. Tidak bisa kita biarkan sehingga tetap terstruktur di dalam kepala kita. Itu tidak bisa. Kalau ide itu tidak kita beri perlakuan, maka ide tetaplah ide. Mereka hanya berputar-putar di dalam isi kepala saja. Oleh karena itu perlu diberikan perlakuan agar bisa dituangkan. Nah, ketika dituangkan itulah ada kemungkinan besar para pembaca ini mendapatkan inspirasi, mendapatkan hal-hal baru, mendapatkan hal-hal yang penting, ya, sehingga membuat kualitas hidup dari pembacanya itu adalah menjadi lebih baik. Jadi visi seorang penulis itu adalah menghasilkan tulisan yang berkualitas. Yang berkualitas itu artinya adalah yang bisa mengubah, ya, yang bisa mengubah seseorang itu hidupnya menjadi lebih baik. Jadi nanti ini yang akan kita bagikan, yang akan kita kupas sama-sama. Ya, kita awali dulu dengan berkontemplasi untuk memikirkan ini, ya, dari Albert Einstein bahwa gagasan ada bukan untuk disimpan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Gagasan itu akan tetap menjadi gagasan apabila tidak diberi perlakuan dan tetap berada di dalam isi kepala. Ya, sehingga sesuatu harus dilakukan terhadap mereka. Ya, jadi harus kita tuangkan. Dan nanti bagaimana cara menuangkan ide yang telah kita temukan itu. Nanti kita bahas dalam slide berikutnya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu guru, mari mulai saat ini kita mengurangi rasa ingin tahu tentang orang lain. Tetapi sebaliknya, perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Kalau kita selalu memiliki rasa ingin tahu terhadap ide dan gagasan, maka hidup ini tidak akan terasa lelah. Orang yang kreatif, orang yang inovatif, itu tidak akan merasa kelelahan karena waktunya dihabiskan untuk menggali
ya, menemukan dan menuangkan ide-ide yang ada di isi kepalanya. Jadi ini. Lalu bagaimana kita ini untuk di mana gagasan itu kita temukan? Ya. Sebenarnya gagasan itu tersebar, ya. Apalagi di era seperti sekarang ini, gagasan itu cukup tersebar di berbagai tempat. Ya, cuma kadang-kadang kita ini masih punya pemikiran yang istilahnya doing nothing. Ya, artinya setelah melakukan pekerjaan, lalu kita itu tidak melakukan apa-apa. Ya. Nah, ini harus kita ubah, ya, dari doing nothing kemudian menjadi doing something. Ya, jadi setelah melakukan kegiatan, ya, kita harus melakukan sesuatu. Karena dari setiap kegiatan atau dari setiap apa yang kita lakukan, saya yakin itu ada hal-hal penting yang harus dibagikan kepada orang lain. Nah, kita tentunya bisa mendapatkan gagasan di sini, Bapak Ibu. Ya, bisa mendapatkan gagasan dari bacaan. Nah, kita setelah membaca, jangankan membaca buku, ya, kita membaca status di Facebook, Instagram maupun Line, Twitter, saya yakin pasti ada ide yang Bapak Ibu temukan. Cuma kadang-kadang kesulitan untuk menuangkannya. Ya, sekarang ini misalnya yang sedang lagi ramai adalah tentang sosok atau tentang tokoh yang sedang membaca buku, ya. Tokoh yang sedang membaca buku ini juga sedang ramai dibicarakan. Nah, gagasan juga bisa berasal dari perasaan, ya, perasaan sedih, perasaan gembira, kemudian sebel dan lain sebagainya, itu bisa kita tuangkan. Tinggal intuisi kita, ya, kita harus punya intuisi untuk bisa menuangkan perasaan ini menjadi sebuah karya, ya. Dari keinginan, ya, kita punya keinginan apa, nah itu bisa kita jadikan ide dan kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Dari tontonan, kita misalnya habis menonton apa gitu, ya, habis menonton sepak bola sekalipun itu, ya, itu bisa saja kita mendapatkan ide dari sana. Ya. Kemudian dari pengamatan, kita melakukan observasi, pengamatan. Ini bisa kita buat semacam laporan hasil penelitian dan lain sebagainya. Laporan hasil reportase dan lain sebagainya. Dari pengalaman, ya, pengalaman, ya, seperti ini adalah hasil pengalaman saya, ya, selama terjun di dunia jurnalistik atau terjun di dalam dunia tulis menulis ini, ya, akan coba saya bagikan kepada Bapak Ibu guru seperti tadi yang saya katakan. Mudah-mudahan ada sedikit lah yang bisa memberikan inspirasi sehingga nanti perlu dipadukan dengan pengalaman Bapak Ibu. Kemudian gagasan juga bisa dari pendapat seseorang, ya, seperti tadi pendapat Albert Einstein, pendapat dari Maria Curie, ya, itu bisa kita jadikan ide, itu bisa kita kembangkan menjadi beberapa paragraf, ya, kita kaitkan dengan keadaan-keadaan yang Bapak Ibu ketahui, ya. Kemudian dari obrolan, ya, bahkan saya sering mendapatkan ide itu dari obrolan di warung-warung kopi, warung-warung kaki lima, ya. Karena apa? Karena justru orang-orang yang ada di kaki lima itu, kalau berbicara mereka tanpa ditutup-tutupi, ya, mereka seperti tanpa beban membicarakan apa saja. Nah, itu sebenarnya menarik. Ada fakta-fakta yang selama ini tidak kita ketahui atau fakta-fakta yang selama ini disembunyikan justru keluar dari obrolan kita dengan orang-orang di seperti itu, ya. Dan masih banyak lagi kita untuk bisa menemukan suatu gagasan. Ya. Nah, gagasan seperti tadi yang saya sampaikan, ide, ya, itu harus kita berikan perlakuan supaya menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang
supaya bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Nah, tentunya apabila kita sudah melakukan eksekusi itu, ya, kita tulis, maka kita nanti akan disebut sebagai penulis. Ya, kita akan disebut sebagai penulis. Nah, penulis ini sangat berat, Bapak Ibu. Ya, bahkan lebih berat daripada rindu. Ya. Kenapa saya sebut berat? Karena penulis ini satu, ya, penulis ini biasanya yang saya alami selalu bekerja dalam tekanan, selalu bekerja, selalu berhadapan dengan garis kematian. Dulu saya pernah menjadi jurnalis di sebuah harian di Jawa Timur. Saya sehari itu diberi tugas untuk menulis 5 berita minimal. Padahal 5 berita itu tidak mesti tayang. Nah, 5 berita itu dengan kita hunting, ya, untuk mencari berita itu sampai jam 5 sore. Kemudian jam 8 sudah deadline. Makanya kita penulis itu selalu berhadapan dengan garis kematian, selalu berada di bawah tekanan. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Guru. Tidak ada hal yang berat ini tetap bisa kita atasi apabila kita istiqomah, apabila kita tetap konsekuen pada jalur yang kita pada jalur yang kita tekuni, ya. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi syarat untuk menjadi penulis? Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kita menekuni atau berniat menjadi penulis ini ada beberapa syarat, setidaknya ada 5. Syarat yang pertama adalah niat. Niat ini penting Bapak Ibu. Niat ini sangat penting, ya, karena seseorang yang melakukan pekerjaan tanpa niat itu sama halnya tidak melakukan perbuatan. Jadi niat itu harus kita tata, bahwa kita niat untuk menulis dengan niat untuk kebaikan. Jangan sampai kita itu menulis dengan niat untuk trial by the press, yang mencoba untuk menjatuhkan. Ya, kalau kita tidak menjaga niat, ya, tidak menata hati dan niat, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ya, maka yang terjadi adalah, ya, akan tampak di situ hanya rasa arogansi yang terselubung. Maka Bapak Ibu harus ingat bahwa saat kamu menulis, ada yang melihat tanganmu yang bergerak, ada yang membaca, yaitu Allah dan malaikat. Nah, ketika menulis hanya ingin disanjung orang, maka yang akan tampak di situ hanya rasa arogansi yang terselubung. Ini pesan dari penyair kondang, yaitu Jawawi Imron, yang harus kita patrikan dalam hati kita. Kita harus niat. Jangan sampai kita niat menulis kemudian untuk disanjung. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nanti sudah mampu menulis dan tulisannya sudah mampu menembus ke media mana saja, mampu menembus ke penerbit besar misalnya, ya, Bapak Ibu Guru pasti akan mendapatkan banyak tepuk tangan, banyak mendapatkan sanjungan. Ya, tapi Bapak Ibu jangan silau dengan sanjungan itu, karena yang tersanjung itu mudah kesandung. Sehingga Ibu harus tetap, ya, harus tetap low profile. Ini niat harus kita tata agar kita tidak terjebak pada sanjungan, karena, ya, tidak terjebak pada sanjungan dan juga tidak terjebak pada tepuk tangan, ya, karena banyak lalat yang mati karena banyaknya orang yang tepuk tangan. Kemudian modal yang kedua adalah alat tulis. Tentu ini Bapak Ibu Guru sudah mempunyai semua, ya. Laptop, tablet, bahkan laptop itu lebih dari 1, sehingga kalau webinar itu bisa jadi laptop 2 nyala, HP 1 nyala, jadi dalam satu waktu yang sama kita bisa melakukan webinar ini secara bersamaan.
Kemudian yang ketiga adalah wawasan yang luas. Jadi penulis itu harus memiliki wawasan yang luas. Ya, karena nanti pembaca kita itu heterogen. Bahkan pembaca kita itu bisa-bisa adalah orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada kita. Ya, bahkan orang yang membaca itu bisa jadi memiliki strata sosial yang lebih tinggi daripada kita. Oleh karena itu, wawasan kita harus luas. Nah, lantas bagaimana agar wawasan kita ini luas? Nah, caranya adalah dengan banyak membaca. Itu salah satunya. Salah satunya adalah dengan banyak membaca. Sehingga membaca dan menulis itu ibaratnya adalah seperti mata uang logam. Kedua sisinya sama-sama pentingnya. Ya, jadi ini harus digarisbawahi juga, Bu, ya, wawasan harus. Yang keempat, model yang keempat, seorang penulis ini harus responsif. Ya, harus responsif. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu ini mendapatkan ide, maka ide itu harus dengan segera eksekusi, harus segera dengan berikan perlakuan. Sebab kalau tidak, maka fenomena yang sedang Bapak Ibu tulis itu akan menjadi basi, akan menjadi tenggelam, digulung oleh waktu. Ya, jadi harus responsif. Seorang penulis itu seperti ibaratnya disediakan sebuah secangkir kopi panas yang harus segera diminum. Sebab kalau tidak segera diminum, maka kopinya itu menjadi tidak nikmat lagi karena sudah dingin. Ya, maka penulis juga seperti itu, harus responsif. Kalau ada sesuatu, misalnya sekarang ini Mas Menteri merencanakan untuk membolehkan pembelajaran tatap muka. Nah, ini juga saya yakin akan ada ide menarik di situ. Ya. Ada ide yang bisa dituliskan tentang pembelajaran tatap muka di era kenormalan baru ini. Ya. Mas Menteri kemudian akan membuka pengangkatan 1 juta 1.000 guru honorer misalnya. Nah, ini perlu ya kita segera kita respon, ya. Segera kita respon menjadi sebuah tulisan. Yang terakhir, ya, setidaknya modal penulis selain 4 di atas adalah swasunting. Sunting itu, swa itu artinya sendiri, sunting itu adalah menyematkan bunga ke telinga. Biar tampak cantik, biar tampak anggun. Sehingga begitu. Tulisan itu sebelum kita share ke ranah publik, seharusnya kita lakukan swasunting dulu agar tulisan Bapak Ibu guru itu terlihat bagus, tidak banyak tipunya, tidak banyak kesalahan-kesalahannya. Jadi harus kita swasunting sendiri. Ya. Sebelum diswasunting oleh orang lain, kita lakukan swasunting terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, swasunting ini adalah kemewahan terbesar yang dimiliki oleh penulis. Karena profesi yang lain itu tidak memiliki kesempatan swasunting. Seperti orator misalnya, ya. Ini tidak punya kesempatan swasunting. Dia ya langsung berbicara. Kalau ada kesalahan ya tidak bisa diperbaiki karena sudah terlanjur di hadapan publik. Ya caranya ya paling hanya diralat begitu saja. Ya. Ayo Bapak Ibu kita coba pikir, sebelum kita menjadi pembina upacara, kadang kita sudah menyiapkan materi nanti yang akan disampaikan. Nah, begitu kita naik di atas podium, ya apa yang kita sampaikan itu akhirnya lupa semua karena apobia terhadap orang banyak misalnya. Nah itu. Tapi kalau kita menulis, ya, kita tidak tahu siapa yang membaca tulisan kita dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, meskipun demikian harus kita lakukan swasunting ini dulu. Ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya swasunting ini agar tulisan kita benar-benar menarik, bermakna, dan inspiratif. Ini ya, Bapak Ibu. Yang tadi sudah. Kemudian ini, ya.
Jadi seperti tadi yang saya katakan, menemukan ide dengan prinsip seperti seorang pemulung itu cara lama yang harus dihindari. Mengapa? Seorang pemulung itu menemukan sesuatu yang berharga di antara onggohan sampah, sementara seorang penulis itu harus mampu menciptakan dan menemukan ide. Ya. Nah, kalau ide sudah kita temukan, maka itu kita kembangkan dengan cara menghubungkan dengan fakta dan data melalui logika yang ketat, sehingga menjadi sebuah paragraf yang utuh dan bermakna. Satu misal, kalau Bapak Ibu Guru membaca berita tentang rencana pembelajaran tatap muka, ya, ide apa yang didapat dari itu, lalu nanti kita kembangkan dengan menghubungkan fakta-fakta dan data yang ada sekarang ini dengan logika yang ketat. Dan di slide berikutnya akan saya lebih perjelas lagi bagaimana strukturnya. Nah, berikutnya ini, tadi saya sampaikan harus memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang luas atau point of view merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang jurnalis atau penulis. Penulis yang wawasannya sempit dan pemahamannya dangkal akan menyusun tulisan berdasarkan satu sudut pandang. Nah, sebaliknya, penulis yang pengetahuannya luas, literaturnya banyak, mereka pasti mempunyai banyak pilihan dalam menyajikan sebuah tulisan. Bahkan tulisannya lebih variatif, menyeluruh, detail, mendalam, dan bernapas. Bahasa kerennya adalah angle-nya lebih banyak dan variatif. Saya berikan contoh begini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menulis tentang pembelajaran tatap muka, kemudian Bapak Ibu Guru hanya menuliskan bahwa tatap muka itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung antara seorang guru dengan siswa di dalam kelas. Misalnya. Kemudian guru menyampaikan materi, kemudian murid menerima materi. Kalau ada yang belum paham, siswa bisa menyampaikan pertanyaannya. Nah, kalau Bapak Ibu Guru hanya menyajikan tulisan hanya seperti itu, maka pembaca ini tidak bisa mendapatkan manfaat. Yang lain tidak mendapatkan informasi tambahan. Coba misalkan Bapak Ibu Guru menyampaikannya begini. Pembelajaran tatap muka di era pandemi adalah pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara langsung. Siswa dengan guru di dalam kelas. Nah, PTM di dalam masa pandemi ini berbeda dengan PTM sebelum adanya pandemi. Kalau dengan adanya pandemi ini, jumlah siswa yang harus mengikuti tatap muka dibatasi. Kemudian jarak kursi antara siswa yang satu dengan yang lain juga diatur. Siswa harus menggunakan masker atau face shield misalnya, pun juga guru dan lain sebagainya, maka fakta atau data yang ada di era pandemi ini harus digali juga sehingga orang-orang yang membaca itu nanti akan mendapatkan informasi baru tentang PTM di era kenormalan baru. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah skemanya. Jadi kalau penulis yang bagus, penulis yang baik, penulis yang wawasannya luas, itu skemanya seperti ini Bapak Ibu. Ada satu fenomena, ada sebuah ide, kemudian ide itu dikembangkan dari berbagai sudut pandang. Ya. Misalnya seperti pembelajaran, misalnya seperti corona. Misalnya, ya. Corona ini adalah penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 misalnya. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona ini berasal dari Wuhan, Cina. Nah, kalau hanya menjelaskan seperti itu, rasanya terasa dangkal. Ya. Maka harus kita
kembangkan dengan sudut pandang yang lain. Ya, harus kita kembangkan dengan sudut yang pandang yang lain. Nah, dengan adanya virus corona yang semacam ini, bagaimana dampak di sektor pendidikannya? Bagaimana dampak di sektor sosialnya? Upaya-upaya apa yang harus dilakukan? Nah, itu harus diungkap semua ya di tulisannya itu. Berbeda dengan ya satu ide atau satu fenomena yang hanya dikembangkan lewat satu sudut pandang saja. Tulisannya akan kelihatan kering, tidak menarik dan tidak bisa menghasilkan apa ya, tidak bisa memberikan informasi tambahan apa-apa. Ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu peserta yang lain nanti diupayakan tulisan-tulisannya baik yang berupa artikel atau apa ya, buku nanti dikembangkan dilihat dari berbagai sudut pandang ini. Supaya tulisan Bapak Ibu guru menarik. Nah, saya masih berbicara tentang ide Bapak Ibu, belum sampai ke apa namanya nanti ke buku ya. Ini kalau Bapak Ibu guru sudah menemukan ide ya, lalu bagaimana cara menuangkan gagasannya? Ya, saya memang buat seperti ini Bu ya, PPT saya buat singkat-singkat saja. Karena PowerPoint itu kan sejatinya adalah menyampaikan poin-poin yang punya power. Sehingga saya buat pendek-pendek seperti ini saja ya. Ada 1-2 lah yang saya buat panjang supaya lebih bervariatif. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah gagasan kita temukan, kita berikan perlakuan dan lalu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, setidaknya ada 4 ini cara menuangkannya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sudah menemukan ide atau gagasan, maka gagasan itu lengkapi dulu detailnya. Ya, seperti tadi saya mengatakan, PTM atau pembelajaran tatap muka, maka Bapak Ibu guru harus melengkapi semua detail tentang apa itu PTM tatap muka. Lengkapi semua. Ya. Nanti kalau sudah dilengkapi dan merasa cukup, jadi detailnya itu apa namanya? Ya silahkanlah Bapak Ibu guru yang membuat ya detailnya ini sudah, kalau misalnya dengan 2-3 paragraf sudah dianggap detail ya sudah. Sebab nanti kalau terlalu banyak detailnya, maka nanti sudut pandang yang lain menjadi tidak kelihatan dan ide itu akan menjadi kabur ya. Jadi secukupnya saja, jangan terlalu kebanyakan ya, secukupnya saja. 1-2 paragraf misalnya sudah cukup, tidak apa-apa ya. Setelah itu lakukan analisis struktural maupun fungsional. Nah, dari detail itu tadi, Bapak Ibu guru melakukan analisa yang mengaitkan dengan sudut pandang yang lain. Misalnya PTM tatap muka. Ya, kita kaitkan dengan bagaimana dengan izin orang tua. Bagaimana dengan izin pemerintah daerah. Bagaimana kalau misalnya terjadi klaster baru misalnya. Dan lain sebagainya. Apa saja yang harus dilakukan siswa sebelum memasuki sekolah misalnya. Ya, ini kita kaitkan. Apa dampaknya dengan faktor yang lain misalnya. Itu kita analisis dari berbagai sudut pandang yang Bapak Ibu kuasai. Ya. Jadi menulis itu adalah harus menulis sesuatu yang dikuasai. Jangan menulis sesuatu yang tidak dikuasai. Jadi menulislah sesuai dengan kompetensinya. Jadi mulailah menulis dengan sesuatu yang disukai dan dikuasai. Kalau Bapak Ibu guru ini adalah pendidik, maka Bapak Ibu guru pasti akan menulis sesuatu tentang pendidikan itu secara lengkap dan perfect. Tapi kalau misalnya Bapak ini menulis tentang, Bapak Ibu guru ini menulis tentang politik, kemudian di identitasnya ditulis adalah tentang guru, maka meskipun baik tulisannya, ini belum apa ya, agak kurang tepat karena dianggap bukan kompetensinya.
Tapi apa tidak bisa Bapak Ibu guru menulis seperti itu? Bisa. Ketika Bapak Ibu guru mau menulis dengan segmen atau ya segmen yang lain, misalnya tentang politik, budaya, ekonomi atau apa boleh, tapi nanti di identitasnya jangan ditulis guru. Misalnya kalau misalnya menulis tentang politik, tulis saja penulis adalah pemerhati masalah sosial dan politik misalnya. Misalnya kalau menulis tentang ekonomi, tulis saja bahwa di identitasnya adalah bahwa penggiat daripada UMKM misalnya, seperti itu supaya dianggap kompeten gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu bisa menulis apa saja. Tinggal pandai-pandai kita bagaimana menyiasati agar tulisan kita itu bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Nah, makanya ini yang ketiga adalah harus memperhatikan kebutuhan pembaca ya. Jadi ide misalnya Bapak Ibu menemukan ide, tapi ide ini kok kelihatannya tidak banyak diminati ya tidak perlu digali ya. Mungkin hanya tidak perlu dituangkan ya. Kalau misalnya yang harus memenuhi kebutuhan pembaca, nanti saya sampaikan di belakang. Artinya begini, jangan sampai kita itu ya menulis berat-berat, menulis wis angel-angel, wis soro-soro, tapi gak ono sing moco, ya. kan eman gitu ya. Lebih baik kita melakukan atau membuat tulisan yang lain. Ya, jadi perhatikan kebutuhan pembaca ini. Nah sekarang ini banyak kita ini sibuk menulis, tapi lupa siapa yang akan membaca tulisan kita ini. Nah jadi ini juga harus perlu digarisbawahi. Ya, dalam menuangkan ide kita juga harus selektif. Tentu ide-ide yang dibutuhkan oleh pembaca. Lalu polanya, kalau mau menuangkan ide, polanya ini seperti ini. Mengaitkan hubungan sebab akibat. Polanya nanti begini Bapak Ibu. Bisa ditulis sebabnya dulu, baru akibatnya. Bisa ditulis akibatnya dulu, baru penyebabnya. Bisa juga ditulis langsung sebab, akibat, sebab lagi ya, seperti gelombang yang ada amplitudenya itu. Sebab ini sebab, akibat, akibat ini akan menjadi sebab berikutnya dan seterusnya. Itu nanti polanya bisa seperti itu. Misalnya begini. Misalnya pandemi corona ini menyebabkan sekolah-sekolah ditutup. Akan tetapi pembelajaran harus tetap berlangsung. Nah, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan pembelajaran jarak jauh melalui media Zoom misalnya. Pembelajaran seperti ini dikenal dengan istilah pembelajaran secara virtual. Pembelajaran secara virtual ini disebabkan karena, seperti itu ya. Jadi tulis sebab dulu boleh, akibatnya dulu boleh, atau akibat dulu seperti itu cara menuangkan. Ya, kemudian bisa memahami ya, kemudian saja. Nah ini adalah pengalaman yang saya lakukan Bu ya. Ini adalah murni pengalaman yang saya lakukan. Jadi saya kalau mendapatkan ide, cara memberikan perlakuannya ya seperti ini. Ya alhamdulillah ya. Beberapa kali tulisan saya ya mampu menembus di beberapa media ya, baik lokal maupun nasional. Selanjutnya, setelah kita menuangkan ide dalam bentuk tulisan, lalu akan dibawa kemana tulisan kita ini? Akan dibawa kemana tulisan kita? Jangan kita itu menulis, tapi kita tidak mau membagikan. Alasannya kita itu malu, kita itu takut, ya. Nanti kalau terjadi apa-apa dan lain sebagainya. Nah ini, kita penulis itu perlu ruang untuk menyampaikan tulisannya itu, perlu ruang. Nah, di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, ruang untuk
membagikan tulisan kita itu benar-benar luas sekali. Ya, kita perlu media ya untuk menuangkan tulisan itu. Dan ini banyak sekali. Ada juga media daring, ada juga media luring. Semua jenis media itu selalu menyediakan rubrik seperti yang saya tulis ini setidaknya. Dari beberapa yang saya tulis ini, Bapak Ibu guru sekalian, ya, itu bisa menuliskannya semuanya kecuali tajuk. Kecuali tajuk. Kenapa kok tajuk tidak bisa Bapak Ibu tulis? Karena tajuk ini merupakan visi ya atau intisari daripada media tersebut atau pandangan media tersebut terhadap situasi yang sedang berkembang. Ya, kalau di Suara Karya dulu itu namanya tajuk rencana. Kalau di Jawa Pos namanya jati diri. Kalau di beberapa media lain ada namanya editorial dan lain sebagainya. Ya, ini ditulis oleh redaksi. Kalau seperti opini, berita, features, kolom, surat pembaca, cerpen, puisi, jurnalisme, warga, resensi, Bapak Ibu bisa menuliskannya semua dan bisa mengirimkannya. Nah, ini adalah ruang-ruang yang tulisan-tulisan yang Bapak Ibu bisa buat, lalu nanti dengan kirimkan ke media, baik itu media luring maupun media daring. Nah, biasanya media itu menyediakan rubrik ini, opini. Ya, berita ini biasanya lebih banyak komposisinya yang menulis adalah redaksi, features atau karangan khas, Bapak Ibu guru bisa mengirimkannya ya. Kolom, Bapak Ibu guru punya kesempatan menjadi kolumnis di media. Surat pembaca Bapak Ibu bisa tuliskan apabila Bapak Ibu guru mendapatkan layanan-layanan yang kurang bagus, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak enak, kehilangan apa, ya itu bisa tulis surat pembaca. Cerpen, puisi, jurnalisme warga maupun resensi. Ini bisa dengan tulis semua. Nah, mungkin dari sekian banyak yang sering Bapak Ibu tulis adalah di opini ini. Oleh karena itu, saya sekarang mencoba untuk membagi triknya. Bapak Ibu kalau mau menulis opini, itu setidaknya standarnya seperti ini Bapak Ibu. Standarnya seperti ini. Tapi tentu ini bukan mutlak, Bapak Ibu bisa mengembangkan, bisa membuat variasinya. Ya kita tulis dasolen dulu. Ya. Lalu setelah itu kita paparkan dasainya. Nah setelah itu kita akan mengetahui kesenjangan antara dasolen dan dasein ini. Nah setelah kita mengetahui kesenjangan ini, maka Bapak Ibu guru ya bisa menulis opininya, bisa memasukkan ide-idenya supaya kondisi yang ideal itu terpenuhi. Tentu opini ini dengan argumentasi yang sangat kuat. Itu tadi yang saya katakan. Harus dikaitkan dengan fakta, data, atau argumentasinya harus kuat. Logikanya harus sangat ketat. Itu tadi yang saya katakan. Nah, setelah itu baru ditulis kesimpulannya. Kalau memang tidak mau menulis kesimpulannya juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Cukup ditulis opini, kemudian argumentasinya kuat. Nah, kalau kesimpulannya ditulis, maka bentuk tulisan Bapak Ibu guru itu adalah menjadi bentuk tulisan open ended, akhir yang terbuka. Nah, ini kalau di opini jarang terjadi Bapak Ibu ya. Kalau di non fiksi, kalau yang di fiksi maksud saya, itu mungkin terjadi. Supaya apa? Supaya pembaca ini menjadi penasaran. Ya. Tapi kalau opini, diharapkan harus ada kesimpulannya. Supaya para pembaca itu mengetahui
ide dan gagasan yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan fenomena yang sedang Bapak Ibu tulis. Ya, ini struktur opini. Seperti ini. Ya, saya ulangi sekali lagi, ini tidak mutlak. Mungkin Bapak Ibu bisa membalik, dasain dulu, baru dasolen, baru opininya dulu. Nah. Ya, jadi seperti itu. Ini ya. Ini karena kenapa saya sampaikan? Karena ini yang sering Bapak Ibu tulis tentang opini ini ya. Nah, ada juga yang menyebutnya esai ya. Esai sama opini itu sebenarnya sama. Cuma kalau esai itu apa namanya? Genrenya adalah genre sastra kalau esai itu ya. Nah, selanjutnya nah ini Bapak Ibu. Ini adalah pengalaman saya yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana supaya bisa menembus media massa. Baik yang luring maupun yang daring. Bapak Ibu, media daring pun itu sangat ketat. Ya, kita mengirimkan di alif.id misalnya. Kita mengirimkan di detik.com misalnya. Kita mengirimkan di kumparan misalnya. Itu tidak bisa langsung otomatis diterima Bapak Ibu meskipun itu di media daring. Karena padahal media daring itu lebih luas daripada media cetak. Kalau media cetak kan space-nya apa namanya terbatas. Yang ngirim opini itu setidaknya setiap hari itu bisa sampai 100 orang. Tapi yang dimuat hanya 1 atau 2 orang saja. Nah, caranya untuk menembus media massa yang pertama adalah harus orisinil. Jadi tulisan Bapak Ibu harus benar-benar asli. Asli tulisan Bapak Ibu sendiri. Bukan kompilasi ya Bapak Ibu ya. Kalau kompilasi itu harusnya nyomot dari sana, nyomot dari sini. Sehingga ide kita ini justru tidak tampak. Yang tampak adalah pendapat seseorang satu dengan yang lain kita padukan. Nah, jadi harus orisinil. Kalau tulisan Bapak Ibu tidak orisinil, sekarang ini sudah banyak aplikasi yang bisa mendeteksi asli tidaknya tulisan seseorang. Nah, jadi harus ini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu guru tidak masuk dalam zona plagiarisme. Yang kedua, tulisan yang ditulis harus benar-benar aktual dan faktual. Aktual itu adalah bahwa fenomena yang Bapak Ibu tulis adalah benar-benar fenomena yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Dan faktual, tulisan Bapak Ibu guru harus benar-benar fakta. Tidak ngarang gitu ya. Kalau ngarang ini nanti ada tempatnya sendiri namanya fiksi, bukan ngarang. Jadi kalau memang mengarang nanti bisa menulisnya di rubrik yang lain, misalnya rubrik cerita pendek. Jadi harus aktual dan faktual. Yang berikutnya judul. Judul itu harus ringkas, padat, berisi dan menarik. Ya, saya pernah membuat judul itu begini. Kalau saya membuat judul itu tidak pernah lebih dari 5 kata. Memang sebaiknya begitu Bapak Ibu. Kalau menulis judul di media massa itu paling banyak 7 kata. Berbeda kalau dengan membuat judul PTK. Kalau membuat judul PTK atau R&D atau eksperimen itu bisa panjangnya bisa sampai 14 kata. Tapi kalau media massa harus ringkas. Meskipun ringkas tapi harus menunjukkan isi, harus merepresentasi keseluruhan daripada isi tulisan Bapak Ibu. Judul harus menarik. Ya, saya misalnya pernah membuat judul padahal ini di bidang pembelajaran. Saya membuat judul Ken Arok mati 3 kali. Tidak terlalu panjang. Ken Arok mati 3 kali. Ya, seperti itu. Nah, ini pasti orang pasti akan membaca kok iso mati ping 3. Nah, seperti itu ya. Baik, yang berikutnya lead. Lead ini adalah teras tulisan atau kepala tulisan.
atau bahasa bahasa gampangnya adalah paragraf pertama, Bapak Ibu. Bapak Ibu guru harus menuliskan paragraf pertama ini dengan baik, dengan memikat. Karena kalau paragraf pertama itu memikat, maka pembaca itu akan melanjutkan tulisannya ke paragraf yang berikutnya. Jadi lead ini adalah kunci yang dipakai untuk membuka supaya orang itu membaca tulisan Bapak Ibu sampai tuntas. Nah, nek lead wis apik, maka paragraf berikutnya nek iso juga bagus sehingga nanti akan melanjutkan ke paragraf yang berikutnya. Maka jadikanlah setiap paragraf itu lead. Ya, memikat semua ya. Jadikanlah setiap paragraf itu memikat semua maksud saya. Bukan jadikan semua paragraf itu lead, tapi jadikan setiap paragraf itu memikat semua. Penulis yang baik itu tulisannya memikat sejak paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Kalau tidak ngono, kalau tidak seperti itu, maka tulisan Bapak Ibu guru hanya akan dibaca judulnya saja. Ya, jadi lead ini harus diperhatikan. Yang berikutnya hindari istilah asing. Terlalu banyak menggunakan istilah asing itu bukan menunjukkan bahwa penulis itu adalah menguasai bahasa asing. Bukan. Istilah asing itu digunakan bukan untuk gagah-gagahan. Bukan digunakan untuk pamer-pameran gitu enggak. Tapi istilah asing itu digunakan apabila terpaksa. Misalnya Bapak Ibu guru sulit untuk menemukan padanan katanya, maka istilah asing boleh digunakan. Nah, kalau memang sulit atau tidak menemukan padanan katanya, maka istilah asing itu boleh digunakan dengan catatan dicetak miring. Artinya kalau Bapak Ibu guru membaca tulisan ono dicetak miring, maka sebenarnya kata itu adalah kata yang tidak lazim, ya kata yang tidak umum digunakan. Ya, maka hindari seperti ini kalau terpaksa. Kemudian perhatikan permintaan redaktur. Misalnya Bapak Ibu itu diminta untuk menulis 600 kata, ya harus 600 kata. Kalau lebihnya 1, 2 kata, 5 kata enggak apa-apa. Tapi kalau lebihnya sampai 50 kata, ini sudah melanggar karena 50 kata itu bisa menjadi 1 atau 2 paragraf. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau mintanya 350 ya 350. Kalau mintanya tidak ditulis kata misalnya 2 halaman A4 dengan spasi 1,5 ya dituruti itu. Kita harus taat pada ini ya. Kemudian yang terakhir harus ketuk pintu. Jadi Bapak Ibu ini kalau mengirim tulisan itu ibarat mengetuk pintu. Kalau mengetuk pertama tidak dibuka atau tidak dimuat, ya jangan putus asa. Kirim lagi, mengetuk lagi. Kalau ketukan yang kedua kok juga belum dimuat, ya jangan menyerah. Kita harus mengetuk lagi, harus sabar. Ya, harus sabar. Sabar itu termasuk apa ya? Ilmu yang paling tinggi Bapak Ibu. Ya, ilmu yang paling tinggi sabar ya. Kemudian ketukan ketiga masih belum dimuat, masih belum dibukakan pintunya. Ya harus tetap sabar. Kita membuat tulisan lagi. Saya yakin nanti suatu saat pemilik rumah itu akan membukakan pintu. Karena tulisan Bapak Ibu guru yang masuk ke media itu tidak ada yang tidak dibaca. Semua dibaca. Nanti akhirnya begini. Iso borek nulis to ngirim terus saya. Beneran setiap 2 hari sekali ngirim terus saya. Sak norek ya sekali-kali ya dimuat. Nanti kalau Bapak Ibu guru sudah dimuat tulisannya, Bapak Ibu guru akan mengetahui di mana letak kesalahan Bapak Ibu. Kenapa waktu itu tidak dimuat? Mungkin dalam merumuskan judulnya kurang menarik dan kurang ringkas. Mungkin dalam mengembangkan paragrafnya. Mungkin paragrafnya harus ditata ulang, dibongkar pasang dan lain sebagainya.
mungkin banyak kalimat-kalimat yang tidak efektif. Nah, itu nanti seperti itu. Ya. Bahkan biasanya judul itu pasti diubah ya supaya menarik. Judul pasti diubah. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ada penulis itu kalau tulisannya diedit orang lain itu tidak mau. Judul tulisannya itu kok judulku diubah ya? Nah, seperti itu, tidak mau. Jadi seorang editor itu mengubah tulisan Bapak Ibu memang mengubah, tetapi tidak pada substansi isinya. Yang diubah adalah redaksinya saja, tapi substansi isinya sama. Nah, jadi seperti itu. Atau istilah lainnya diparafrasekan. Ya. Nah, ini kalau di media Bapak Ibu ya. Kalau di media baik daring maupun luring, Bapak Ibu guru mungkin setelah ini bisa melakukannya, tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, saya yakin sudah banyak yang sudah mampu menembus media massa. Ya. Tapi mungkin juga pengalaman saya ini mungkin bisa dipadukan seperti tadi yang saya katakan. Nah, sekarang saya masuk ke buku Bapak Ibu. Buku adalah orok yang lahir dari rahimmu, ya. Oleh karena itu tebalkan agar lebih banyak hikmah yang disesat. Ya, jadi kalau saya menyampaikan masalah buku ini, pertanyaan yang muncul itu paling banyak adalah berapa halaman Pak? Berapa halaman seperti yang ditanyakan dulu itu mesti berapa halaman itu. Kadang saya jawabnya ya enteng saja. Tulis saja Bapak Ibu, nanti kalau halamannya kurang, bisa pinjam halaman tetangganya. Ya saya guyoni seperti itu. Jadi begini Bapak Ibu, untuk halaman buku itu memang tidak ada ketentuan berapa. Tetapi ya dari segi apa ya istilahnya kita sesuaikan ya. Buku itu seyogianya adalah 108 halaman ukuran A4. A5 maksud saya. A5. Kalau Bapak Ibu guru menulisnya di kertas A4, itu paling hanya 60 sampai 65 halaman. Itu kalau di layout ke A5, itu sudah menjadi 108 halaman. Kenapa kok 100 halaman? Kok 108 halaman Bapak Ibu? Alasannya yang pertama, ini sebenarnya alasan teknis, bukan alasan substansi. Ya, alasannya, kalau 108 halaman, buku itu kelihatan ada punggungnya. Nah, buku yang ada punggungnya ini tidak akan mudah rusak, karena ada punggungnya. Berbeda kalau buku yang hanya di staples atau dijahit benang, itu kan gampang rusak ya. Jadi ada 108 halaman. Yang kedua, alasan yang kedua, teknis pencetakan, mesin cetak itu, offset, itu kelipatannya mesti 8. Kertas ukuran plano, itu kalau dipakai untuk nyetak ukuran A4, itu menjadi 16 halaman. Ya, A5 maksud saya, itu menjadi 16 halaman. Ya, kalau setengah plano berarti 8 halaman. Jadi buku itu jangan cermati rata kelipatan 4. Pasti kelipatan 4. Nah, kalau tidak kelipatan 4, berarti ada sebagian yang dicetak setengahnya. Jadi rata saya kita pikir kalau penerbit-penerbit besar itu mesinnya menyesuaikan. Ini buku ya Bapak Ibu ya. Jadi halamannya itu tidak ada kaidah baku ya. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau yang sudah menulis di A4 sudah dapat 60 halaman, wis rada ayem, bisa bernapas agak lega, berarti sudah satu buku sudah terkantongi. Tinggal nambahi sedikit lah ya, ben rada kandel. Ya tebalkan agar lebih banyak hikmah yang disesat. Semakin tebal buku itu, maka akan semakin banyak yang bisa menjadi inspirasi. Ya, ini buku. Nah,
kalau ini Bapak Ibu saya pikir sudah paham semua bahwa bahasa buku itu ilmiah, pilihan katanya harus perhatikan, kalimatnya harus efektif, pengembangan paragraf, ejaannya, notasi ilmiahnya, ini saya pikir Bapak Ibu guru sudah sangat paham ini ya, bahasa buku ya. Kemudian bahasa ilmiah itu seperti apa ya, jadi nanti bahasa yang jenengan tulis itu harus baik dan benar, sesuai dengan PUEB ya, sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan, harus informatif ya. Karena bahasa ini adalah apa ya? Buku ini adalah sarana komunikasi bagi penulis kepada pembacanya, sehingga harus informatif, harus komunikatif juga ya. Jadi enaklah orang membacanya itu ya, tepat dan sesuai, bermakna ya, tidak bersayap ya, singkat dan jelas dan efektif. Saya pikir ini semua sudah sangat paham. Nah, untuk anatomi bukunya seperti ini. Bapak Ibu, ini tolong diperhatikan ya, yang poin-poin berwarna merah itu merupakan bagian yang harus dikerjakan penulis. Jadi halaman persembahan ini harus jenengan yang menyediakan. Kata pengantar ini panjenengan yang harus mencari seseorang atau tokoh yang bisa memberikan kata pengantar. Kemudian pengantar atau prakata ini dari jenengan sendiri. Loh, ada yang bertanya, pengantar ini apakah seperti sinopsis? Saya pikir tidak. Ya, saya pikir tidak. Ya, ini prakata ini ya adalah semacam apa ya? Sesuatu yang ingin jenengan sampaikan terhadap hasil karya jenengan itu tadi ya. Kalau daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar nanti akan disiapkan oleh pihak penerbit. Yang berikutnya isi atau beberapa bab atau beberapa bagian dan beberapa bab ini sudah tentu ini jenengan yang menyediakan. Kok nek gak ana ikine terus kayak apa ya seperti ini. Kalau ini yang menulis orang lain ya, terus namanya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu guru menggunakan jasa penulis hantu atau ghostwriter. Terus lampiran, ini yang menyediakan juga Bapak Ibu. Jadi perhatikan yang merah-merah ini adalah harus jenengan yang menyiapkan. Harus Bapak Ibu yang menyiapkan. Nah, lalu buku yang baik itu yang bagaimana? Ya, buku yang baik, isi buku yang baik seperti ini tadi. Hampir sama dengan opini atau yang lainnya. Ya, harus orisinil. Buku ini harus orisinil, harus asli karya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu guru mau membukukan tulisan-tulisan Bapak Ibu guru yang pernah dimuat di media baik online maupun daring maupun luring, boleh. Ya boleh. Apakah itu orisinil, Pak? Orisinil. Dengan catatan nanti di bagian akhir ditulis kecil saja bahwa tulisan ini pertama kali tayang di mana, tulisan atau pertama kali terbit di mana, seperti itu. Ya. Kemudian dibutuhkan oleh pembaca atau marketable. Nanti habis ini saya sampaikan di slide berikutnya. Sistematikanya harus ragam. Maksudnya begini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menulis bab 1, kemudian subbabnya A. Setelah A kemudian menggunakan satu Latin, angka Latin. Nah, seperti itu harus terus, ya, harus konsisten terus. Kalau di bab 1 menggunakan A, di subbabnya, maka di bab 2 menggunakannya juga A. Nah, supaya tingkat keterbacaannya itu tinggi. Jangan misalnya di bab 1 subbabnya itu menggunakan A, kemudian di bab 2 subbabnya menggunakan angka Romawi. Nanti ini bingung no, ya. Jadi harus seragam. Ada lagi kemarin ya saya dapat. Kalau misalnya tapi ini penerbit ya. Masalah penyunting dan editor. Ya, ini masalah konsistensi. Tapi itu nanti penerbit. Ya karena ada yang penerbit itu menggunakan penyunting, ada yang menggunakan editor. Kalau menggunakan penyunting ya penyunting terus, editor ya editor terus.
kutipan kurang dari 20%. Bapak Ibu, mengutip karya orang lain, mengutip pendapat orang lain itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, dengan cara ditulis yang tepat dan benar dengan mencantumkan penulisnya. Nah, tapi tidak boleh lebih dari 20%. Nah, kalau ini lebih dari 20%, maka nanti yang hasil pemikiran jenengan itu hanya sedikit, misalnya sampai 40%. Maka pikiran jenengan atau ide jenengan hanya 60%. Nah, selebihnya adalah orang lain lah ini. Nah, itu kalau misalnya di penerbit mayor ya mungkin tidak bisa diterima. Jadi tolong nanti ini maksimal 20%. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu guru itu naskahnya mau dipakai lomba, ya ikuti saja aturan main dari panitia. Ikuti saja rule of the game-nya dari panitia. Biasanya kalau untuk lomba itu ada toleransi sampai 30% kutipannya ya. PUEB ini harus diperhatikan karena ada orang yang keras, pembaca yang keras, redaktur yang keras. Kalau misalnya Bapak Ibu guru menuliskannya PUEB ini kurang tepat, ya, itu ada penilaian yang subjektif bahwa oh berarti penulisnya ini masih belum paham tentang PUEB. Oh ini mungkin penulis anyahan ataupun ya, jadi PUEB ini harus diperhatikan. Terutama yang banyak kesalahan itu adalah membedakan antara kata depan dengan imbuhan, ya membedakan kata-kata yang salah tapi sudah menjadi umum. Misalnya saya datang di sekolah jam 7 pagi misalnya, ini sebenarnya kurang tepat. Ya, saya datang ke sekolah pukul 07, tidak usah pagi karena 7 itu sudah menunjukkan pagi. Tapi kalau 19 itu berarti 7 malam. Jadi saya datang ke sekolah pukul, bukan jam. Kalau jam itu menunjukkan lamanya. Jarak dari rumah ke sekolah adalah 1 jam 15 menit. Seperti itu. Ini biasanya yang salah. Ya, seperti itu. Banyak. Ya, apotek dengan apotik misalnya. Ya. Tapi jenengan bisa sekarang ini mudah. Bapak Ibu guru tentang PUEB ini bisa mengecek di KKBI daring. Ya. Kalau Bapak Ibu guru menulis tentang buku teks, maka seyogyanya dilengkapi foto, gambar, tabel, grafik, ya, dan sebagainya. Kemudian contoh soal, silabus, dan lain sebagainya. Itu kalau buku teks. Ya. Kemudian yang terakhir, ini gongnya. Jadi supaya Bapak Ibu guru itu tidak sibuk menulis, tapi lupa siapa tulisan yang akan membaca tulisan kita, maka harus kita perhatikan apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan pembaca. Nah, setidaknya ada 5 yang dibutuhkan oleh pembaca terhadap sebuah tulisan atau buku. Yang pertama adalah solution. Jadi para pembaca itu biasanya mencari buku atau tulisan-tulisan yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ia hadapi. Misalnya Bapak Ibu guru kok angel nerapno membuat soal hot. Saya yakin Bapak Ibu guru akan mencari buku-buku tulisan yang mengupas tuntas tentang tulisan hot. Solution. Ini ya. Yang berikutnya adalah heading fact. Pembaca itu ya butuh tulisan atau buku yang memuat atau yang menulis tentang fakta-fakta yang selama ini disembunyikan. Ini heading fact. Ya. Karena kan kadang-kadang dengan alasan lain, dengan pertimbangan sesuatu, kadang tidak semua disampaikan, gitu, tidak semua dituliskan. Maka
Kalau ada penulis yang berani menyampaikan itu, nah ini dicari oleh banyak pembaca. Yang berikutnya adalah guidance. Jadi orang-orang atau pembaca itu banyak mencari buku atau tulisan-tulisan yang bisa menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk mencapai tujuannya. Misalnya ada orang yang pengen masak nasi goreng rasa stroberi misalnya saja ya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa membuat resep, buku resep tentang itu. Nah, nasi goreng aneka ragam rasa nasi goreng misalnya saja ya. Kemudian buku-buku tentang fulfillment of emotion. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini yang paling laris ini mungkin nomor ini paling banyak dicari, yaitu buku-buku yang berisi yang bisa memenuhi kebutuhan emosi pembacanya. Buku-buku tentang motivasi, buku-buku tentang agama ya, buku-buku tentang yang mengulas tentang bagaimana mencapai kebahagiaan dan sebagainya. Ini banyak dicari. Motivasi-motivasi agama ya, buku motivasi-motivasi Islam ya. Nah, ini saya sempat menuliskannya ya, Bahkan buku saya yang berbisnis dengan Tuhan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan diterbitkan di Malaysia. Itu karena apa ya? Karena ini Bapak Ibu, bisa memenuhi kebutuhan emosi dari pembacanya. Ini ya, ini yang paling banyak. Mungkin Bapak Ibu guru bisa mulai ya. Misalnya pengalaman Bapak Ibu guru tentang bagaimana ya ketika menghadapi kegelapan, kemudian tiba-tiba ada cahaya yang datang. Nah, itu mungkin bisa Bapak Ibu tulis di sini ya, bahwa gelap adalah sebuah kerinduan untuk segera mendapatkan cahaya, misalnya seperti itu ya. Yang berikutnya adalah curiosity. Jadi pembaca itu juga ingin mencari buku-buku atau tulisan-tulisan yang bisa memenuhi rasa ingin tahunya. Satu misal, UFO atau piring terbang, itu makhluk luar angkasa atau bagaimana? Lah ini kan banyak orang yang masih penasaran. Misalnya tentang segitiga Bermuda, tentang lumpur yang menyembur tanah yang tidak berbenah, seperti itu ya. Ini banyak ya, ini juga dibutuhkan oleh pembaca. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya menulis, Bapak Ibu bisa membidik salah satu yang dibutuhkan ini. Tidak semuanya loh ya, tidak satu buku memuat ini semua, tidak. Tapi harus sudah segmented, harus sudah dikelompokkan. Oh, ini buku-buku tentang solution. Oh, ini buku-buku tentang hidden fact. Oh, ini buku tentang fulfillment of emotion. Oh, ini buku curiosity dan lain sebagainya. Harus segmentasikan dulu seperti itu. Bukan satu buku isinya ini, tidak. Satu buku isinya satu ini ya. Jadi nanti seperti itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Tidak terasa ternyata saya ini sudah berbicara hampir 1 jam 15 menit. Rasanya tidak bijaksana kalau saya sering terlalu banyak untuk berbicara ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Ini masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, dan mohon maaf karena saya baru bisa hadir di pertemuan yang ketiga, dan mudah-mudahan tidak kapok, nanti bisa mengikuti bisa berbagi lagi untuk yang lebih khusus, misalnya penulisan tentang opini saja, penulisan tentang cerpen saja, PTK saja. Ini kan masih secara umum ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa membuat membuat ruang lagi untuk berbagi tentang penulisan yang lebih khusus seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri. Paparan materi yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita sudah menyimak materi panjang lebar, hampir ya 1 jam lebih Pak Pri memaparkan materi luas dan banyak serta berbobot. Berikutnya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat atau menyampaikan langsung kepada Pak Pri berkaitan dengan materi yang beliau sampaikan tadi, yakni menemukan dan membangun ide. Silahkan Bapak Ibu. Adakah yang ingin bertanya? Bu Eka? Belum, Pak. Oh, belum. Silakan Bapak Ibu boleh diketik di kolom komentar, di chat, atau boleh bertanya langsung. Sepertinya sudah memahami semua ini ya, atau bagaimana yang disampaikan Pak Pri ini? Sudah masuk semua atau bagaimana? Bapak Ibu silahkan bertanya jika ingin bertanya. Boleh di kolom chat Bapak Ibu. Pak Priandono sudah siap ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Sembari Bapak Ibu menyusun pertanyaan, saya tambahkan sedikit berkaitan dengan rencana tindak lanjut kita. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan di paparan materi kedua, untuk struktur program kegiatan ini JPL-nya 44 Bapak Ibu, termasuk adalah karya akhir berupa buku. Nanti Bapak Ibu bisa berkelompok, bisa antologi bareng-bareng atau individu, gitu ya, atau individu. Tapi jangan ke sana sini. Nanti Sini bisa situ kita nggak usah. bahas ya, kita bahas di grup berkaitan dengan ini sehingga Bapak Ibu tuntutan tugasnya terpenuhi, kemudian bisa mendapatkan sertifikat dan mendapatkan karya. Silahkan Bapak Ibu. Kemudian informasi yang kedua, besok jam 1 siang akan ada peluncuran buku terbitan Pustaka Mahameru. Bapak Ibu bisa mengikuti via Zoom ya, atau live streaming di channelnya Pustaka Mahameru. Jadi jam 1 siang besok ada peluncuran buku, ada sekitar 100-an buku lah ya yang diluncurkan besok, dengan mengundang beberapa pejabat yang sudah bekerja sama dengan kita, termasuk Ketua PGRI Bontang, yang pelatihannya hari ini kita ikuti. Ya, dari Bu Retno ini, Pak Pri. Assalamualaikum, bagaimana caranya supaya setiap paragraf dan tulisan yang kita buat bisa jadi lead? Silakan Pak Pri. Ya, terima kasih Bu Retno ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, lead itu kepala tulisan ya, atau paragraf pertama. Jadi maksud saya tadi adalah lead itu adalah kunci ya, atau paragraf pembuka supaya pembaca itu mau melanjutkan ke paragraf yang berikutnya ya. Diupayakan setiap paragraf itu memang memikat. Jadi penulis yang baik itu tulisannya memikat sejak awal. Tulisannya memikat sejak awal. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya supaya
satu paragraf itu memikat maksudnya. Maka Bapak Ibu harus mengaitkan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang kedua. Misalnya begini, kalau misalnya paragraf satu itu sudah kita misalnya sudah menjelaskan tentang detailnya tatap muka, pembelajaran tatap muka, maka Bapak Ibu bisa menyambungnya dengan apa namanya itu, seperti apa pembelajaran tatap muka di era kenormalan baru itu. Siswa harus masuk sekolah harus ditermogan dan lain sebagainya. Setelah itu terus kemudian bagaimana apa namanya di kelas nanti apa saja yang harus dilakukan dan sebagainya seperti itu. Jadi caranya begini Bapak Ibu. Ibu tulis dulu beberapa paragraf. Ini juga sebuah metode apa strategi ya. Ini juga sebuah metode. Ibu dulu tulis semua paragraf-paragraf itu ya. Tulis semua paragraf-paragraf itu. Nanti kalau misalnya paragraf 1 dengan paragraf 2 itu kok ternyata tidak nyambung. Nyambungnya kok habis paragraf 2 kok dengan paragraf 3, maka paragraf 3 tinggal mengkat kemudian dipindahkan ke paragraf 2. Seperti itu. Jadi seperti itu. Itu namanya swasunting itu tadi. Nah kalau paragraf 2 ini kok gak ada hubungannya, paragraf 2 ini gak efektif, boleh dibuang dan lain sebagainya. Jadi supaya mungkin kurang tepat ya saya tadi mengatakan setiap paragraf itu menjadi lead. Nah, artinya setiap paragraf itu apa namanya memikat. Lead tetap pertama Bu ya. Lead adalah tetap pertama. Lead itu adalah paragraf pertama. Jadi maksud saya adalah setiap paragraf itu harus bagus, harus memikat. Nah, caranya itu seperti tadi Bu, harus runtut. Harus runtut. Jadi tidak boleh. Kalau misalnya tidak runtut, maka bisa ditutup sementara dengan bintang 3, terus kita mau melakukan pembahasan lagi. Kalau di dalam laporan itu namanya subjudul misalnya, boleh. Ya. Jadi nanti caranya seperti itu Bu. Kalau memang sulit, ya paragraf itu ditulis semua saja. Nanti setelah itu swasunting dibaca semua. Kok iki ambek iki kok gak nyambung ya. Nyambungnya itu sebenarnya ini setelah ini, tinggal di komputer, di laptop itu diblok, kemudian di-cut, kemudian dipastekan, ditempelkan di setelah paragraf yang nyambung itu tadi. Begitu Bu kira-kira Bu ya yang Baik. saya lakukan. Terima kasih Pak Pri. Pertanyaan berikutnya dari Pak Reza ini. Apakah menulis artikel yang dijurnalkan dari PTK yang pernah dibuat, apakah diperbolehkan? Baik Pak. Apakah menulis artikel yang dijurnalkan dari PTK yang pernah kita buat, apakah boleh Pak? Maksudnya PTK itu, hasil penelitian itu bisa kita ubah menjadi beberapa bentuk tulisan. Ibaratnya PTK itu induknya, maka PTK itu bisa bertelur atau beranak menjadi beberapa tulisan-tulisan. Nah, PTK bisa juga dengan Bapak Ibu jadikan best practice misalnya. PTK bisa juga Bapak Ibu tulis menjadi laporan hasil penelitian misalnya. PTK bisa Bapak Ibu tulis menjadi tulisan ilmiah populer misalnya. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara PTK, kalau kita kaitkan dengan kenaikan pangkat, satu PTK itu nilainya bisa banyak sekali Bapak Ibu. Ya, makanya kalau sudah punya satu PTK, itu sebenarnya sudah modal yang sangat luar biasa. Ya, saya satu karya tulis, ya R&D itu bisa saya tulis bisa saya buat menjadi best practice, bisa saya buat menjadi laporan hasil penelitian yang saya jurnalkan, bisa juga saya tulis menjadi bisa tulisan ilmiah populer yang saya tulis di majalah. Itu semuanya ada nilainya Bapak, jangan khawatir. Jadi kalau sekarang Bapak ini sudah punya satu PTK, itu sebenarnya modal yang sangat luar biasa. Bahkan PTK pun juga bisa dijadikan sebuah buku. Kemarin materinya sudah disampaikan oleh rekan saya Bu Wahyu. Saya kira begitu Pak.
Baik, berikutnya. Dari siapa ini? Bu Indah. Kalau bentuk tulisan cerpen, bagaimana cara menampilkan juga sudut pandang orang lain di luar penulis? Kalau bentuk cerpen, tulisan cerpen, bagaimana cara menampilkan juga sudut pandang orang lain di luar penulis? Gimana? Bisa dipahami? Ya, ini bagaimana Bu ya? Jadi cerpen itu kan biasanya kalau begini Bu, jadi cerpen itu kan cerita non fiksi. Kalau kita bisa sudut pandang orang lain itu berarti kan kita ya tetap mengarang Bu ya, istilahnya mengarang orang lain menganggapnya seperti ini. Jadi kalau di dalam cerita fiksi itu yang diutamakan yang pertama kan adalah intuisi ya. Bapak Ibu harus punya intuisi, kemudian apa namanya? Yang kedua adalah mampu mengembangkan imajinasi, kemudian mampu menciptakan pertentangan. Ya, mampu menciptakan pertentangan hingga sampai ke puncak. Bahkan pertentangan itu bisa dibuat naik turun ya, seperti itu. Nah, dan plotnya diatur dengan baik. Nah, kalau sudut pandang orang lain itu nanti cuma bisanya begini, Bapak. Bisanya begini, Bu. Ibu menyampaikan itu sebenarnya sudut pandang orang lain, tapi ibu yang menyampaikannya. Seperti itu. Karena subjektivitas itu sebenarnya kan subjektivitas berasal dari dalam diri kita, bukan dari orang lain, begitu Bapak. Nah, sementara cerita fiksi ini itu kan lebih banyak subjektifnya, lebih banyak membuat emosi kita atau perasaan kita yang berbicara. Nah, kalau kita misalnya terus sudut pandang orang lain, berarti artinya kita membuat tokoh ya Bu ya. Kita menciptakan tokoh. Nah, karakter tokoh itu sebenarnya ibu yang menciptakannya. Jadi seperti itu. Jadi itu bukan istilahnya bukan sudut pandang orang lain, tapi ibu yang menciptakan tokoh itu kalau dalam cerita. Begitu Bu. Pak Muiz mungkin Ya, bisa diberikan kesempatan kepada penanya yang memang mungkin masih belum paham tentang apa yang saya sampaikan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya, jika ini dari Bu Isna ini, jika akan mengubah PTK menjadi buku, syaratnya apa saja dan dikirim kemana? Kemudian apakah ada biaya? Ini sepertinya sudah dijelaskan ya di pertemuan 2 oleh Bu Wahyu. Jadi materi nanti akan saya share ulang di grup Bapak Ibu. Kemudian biaya itu juga akan saya sampaikan di grup. Yang jelas untuk pracetak, kepentingan pracetak Bapak Ibu dikenakan biaya. Ini sudah dijelaskan di pertemuan pertama oleh Pak Suari ya, Pak Suari. Silahkan dari penanya mungkin ada yang ingin dikonfirmasi. Yang lain silahkan Bapak Ibu, boleh bertanya. Setelah Pak Isna ini. Gimana Pak Beri, cukup? Ya monggo, kalau memang sudah dirasa cukup, ya tidak apa-apa. Ya saya mudah-mudahan Ya. Dari pertemuan Bapak Ibu ini. bagaimana? Oke, masih ada pertanyaan yang belum dijawab Pak. Oke, sebentar. Masih ada pertanyaan, nih. Setelah pertanyaan saya tadi, oke sebentar. Setelah pertanyaannya Abu Retno. Oh ini, bagaimana trik menyusun buku untuk pemula yang belum pernah menulis, Pak Pri? Trik menyusun buku untuk pemula yang belum pernah menulis. Silakan. Ya. Ya, bagi yang belum pernah menulis, terutama buku, mungkin satu yang paling mudah ya. Nanti bukunya yang ditulis tidak perlu tebal-tebal.
108 halaman dulu saja, biar tidak banyak-banyak. Kemudian yang ditulis biasanya kemarin kalau tidak salah Pak Muiz atau Pak Suwari mungkin sudah menyampaikan tentang outline. Jadi kita harus membuat outline terlebih dahulu. Apa saja istilahnya kalau dalam bahasa Jawa di sini adalah membuat pelong-pelongan. Misalnya 1 apa, 2 apa ya. Misalnya kalau masih sulit ya pakai outline sulit tidak apa-apa. Kita nyicil membuat tulisan setiap hari ya, membuat tulisan-tulisan. Tapi tentukan dulu temanya ya, seperti tadi yang saya katakan. Kita mau menulis tentang guidance misalnya. Kita kalau misalnya mau membuat resep, silahkan membuat buku resep. Ya resep saja semua tulis dan lain sebagainya. Itu mungkin yang paling gampang itu resep itu ya, membuat pengalamannya membuat resep itu dituangkan. Kemudian resep yang sudah ada dikembangkan misalnya ya, boleh. Resep yang sudah ada dikembangkan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, jadi bagi pemula itu saya yakin mungkin ya, kalau bagi pemula mungkin nanti membuatnya bisa berkelompok dulu misalnya ya, berkelompok banyak orang misalnya ya, antologi nulis secara berjamaah ya. Setelah itu kelompoknya dipersempit menjadi 3 atau 4 ya. Nanti setelah itu naik tingkat lagi sendirian seperti itu. Jadi ada proses yang harus dilalui lah ya, harus dilalui. Jadi seperti itu ya. Tapi kaidah-kaidah itu harus tetap dilakukan. Karena misalnya membuat outline, nanti kita harus antologi pun itu ada tema besarnya. Ya, Mahameru pernah membuat antologi bersama dengan judul Rona Corona ya. Rona Corona ini adalah memuat aktivitas Bapak Ibu guru, best practice atau praktek terbaik Bapak Ibu guru mengajar selama era pandemi. Itu dikumpulkan dari seluruh peserta baru dibukukan. Nah, nanti kalau jenengan sudah tahu itu mempelajari, oh begini. Oh ini juga pernah saya lakukan. Nah, setelah itu kelompok berempat. Nanti kalau setelah kelompok berempat baru sendirian. Tapi kalau misalnya setelah antologi sudah tahu, ya ingin melesat sendirian, itu akan lebih bagus. Ya, saya kira begitu. Baik, berikutnya. Oke, tugas menulis buku berarti bebas jenisnya. Bebas, Bu. Bapak, jadi bebas saja yang disampaikan Pak Pri tadi, boleh antologi bareng-bareng, boleh PTK yang dijadikan buku atau individu atau berkelompok, ya, sendiri-sendiri atau berkelompok, boleh. Oke, saya baca lagi. Oke, masih ada pertanyaan. Jadi nanti tugas penulisan berupa jenis penulisan bebas, Pak, baik fiksi maupun non fiksi. Ya bebas, Pak Reza. Jadi yang disampaikan Pak Pri tadi, tulis apa yang disukai dan disenangi dulu. Jadi tidak ada khusus ya, kecuali Bapak Ibu ingin berkelompok atau antologi. Misalkan silakan cari kelompok di dalam grup. Siapa yang ingin satu kelompok dengan Bapak Ibu, silakan bentuk grup secara mandiri. Atau kalau ingin individu, boleh silahkan. Boleh fiksi maupun non fiksi. Berikutnya, oke, tidak ada Bapak Ibu. Bu Nini mungkin? Bagaimana Pak Pri? Oke, ini. Tidak ada pertanyaan. Misal saya tulis artikel dari PTK saya bisa Pak? Boleh Pak, tidak apa-apa. Jadi PTK yang dijadikan buku itu boleh. Materinya ini sudah disampaikan sama Bu Wahyu. Ya, jadi mengubah PTK menjadi buku. Boleh Pak? Tidak apa-apa. Enggak, tugas Bapak. Berarti menulis individu ya. Menulis individu. Oke, yang lain? Assalamualaikum Pak, apakah saya boleh bertanya? Silakan Bu Retno. Nah ya, jadi Pak gini, waktu saya jadi mahasiswa itu kan pernah membuat penelitian tindakan kelas. Nah, untuk selanjutnya
untuk saat ini kan itu waktu masa PPL ya Pak. Jadi kalau untuk saat ini apakah saya boleh misalnya PTK saya itu saya buat jurnal atau saya bukukan kembali Pak, karena jangka waktunya itu sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, sudah Bu? Ya, itu satu. Oke. Terus yang kedua, gini Pak, kan misalnya saya ingin nulis misalnya sebuah buku, tapi yang menjadi kendala saya adalah saya tidak percaya diri misalnya mau untuk seperti promosinya gitu Pak. Saya kayak gitu tuh saya nggak mau, kayak malas gitu. Nah, apa nanti gimana itu Pak? Apa memang harus berapa? Apa memang harus untuk tujuan komersil atau dijualkan gitu buku kita Pak? Atau maksudnya pengen kasih ke perpustakaan aja gitu kan? Di sekitar sini apa gimana? Apa ada ketentuan tertentu dari kegiatan ini, misalnya bukunya harus berapa cetak gitu? Terima kasih Oke, Pak. sudah Bu? Sudah. Ya, silakan Ya. Pak Pri. Yang pertama tadi PTK yang umurnya sudah 2 tahun. Jadi sudah 2 tahun lalu umurnya, apakah masih bisa untuk dibukukan? Kemudian tidak pede ketika menulis. Pertanyaan yang kedua dari Bu Retno. Silakan Pak Pri. Ya, terima kasih Bu Retno ya, pertanyaannya sangat menarik sekali dan saya pikir berarti Ibu ini baru lulus ya Bu ya, karena kan PTK-nya yang dibuat baru 2 tahun ya Bu ya. Iya Pak. Apa yang Ya, baru 2 tahun lulus. Ya, berarti Ibu ini sebenarnya sudah punya modal yang cukup bagus. Ini modal ya. Dan bibit ini harus dikembangkan. Jadi kalau PTK yang Ibu buat, meskipun itu sudah usia 2 tahun ya, itu sangat bisa ya. Kalau nanti dibukukan, maka kan akan menggunakan bahasa buku ya tadi yang. Nah, tentunya kalau misalnya ada itu namanya nanti ada pengembangan Bu ya. Jadi PTK yang Ibu tulis dijadikan buku, nanti kita tambahkan dengan perkembangan yang terjadi sekarang. Misalnya PTK Ibu itu tentang untuk peningkatan apa misalnya, dengan apa. Nah, itu maka metode yang Ibu gunakan atau strategi yang digunakan itu bisa dikembangkan lagi dengan situasi yang titipkan nang aku, saya dikirim ini. Sehingga tentunya begini, PTK yang Ibu tulis ini tetap ditulis, berarti kan ini menjadi satu rujukan awal, terus nanti Ibu menuliskannya itu adalah pengembangannya. Ini sudah ada apa ya, semacam embrio Bu gitu ya, sudah. Terus kemudian yang kedua, mungkin sebelum Pak Muiz menjawab. Dari kegiatan ini memang untuk tujuannya yaitu untuk memupuk semangat menulis ini tadi. Jadi penulis itu tidak boleh gampang menyerah ya. Penulis itu tidak boleh gampang menyerah. Penulis itu tidak boleh gampang putus asa. Nah, kalau masalah bukunya nanti itu akan dijual atau untuk koleksi pribadi, itu kan tergantung niat kita Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang punya, bahkan dua-duanya bisa kita ambil. Ada memang orang itu yang menulis buku karena tuntutan untuk kenaikan pangkat misalnya. Kalau Ibu misalnya tentang takut nanti promosi seperti ini dan lain sebagainya, saya pikir itu tidak perlu ditakuti Bu ya. Ketakutan itu adalah bayang-bayang. Nanti kalau Ibu sudah terjun langsung, maka bayang-bayang itu akan sendiri. Saya berikan contoh analogi seperti ini. Ada satu cerita, ada anjing itu yang sedang kehausan. Mereka kemudian menuju ke sungai, lalu melihat bayang-bayangnya. Mereka langsung menggonggong dan lari. Tapi ketika mereka menjauh dari sungai, mereka tidak mampu menahan rasa hausnya. Mereka langsung kembali sungai dan menceburkan diri ke sungai itu. Dan rasa kehausan itu hilang dengan sendirinya. Ketakutan itu adalah bayang-bayang yang tidak perlu ditakuti. Terjuni saja langsung. Nanti jenengan kalau sudah merasakan nikmatnya itu, saya yakin pasti akan semakin giat untuk
menulis. Dan makanya sejak awal saya katakan niat itu ada di nomor 1. Karena melakukan perbuatan tanpa niat itu sama halnya tidak melakukan perbuatan. Yang terakhir pesan saya, segera dieksekusi. PTK jenengan itu menjadi sebuah buku. Insya Allah Pak Muiz akan segera untuk menerbitkannya, dan insya Allah Pustaka Mahameru itu akan membantu untuk memasarkannya. Saya kira begitu. Mungkin Pak Muiz bisa menambahkan. Terima kasih Pak Pri. Jadi yang kedua terutama ingin saya sampaikan, betul yang disampaikan Pak Pri, ya menulis saja dimulai dari sekarang. Memang beberapa penerbit, mayor terutama, ini paling suka kalau penulisnya ikut memasarkan. Jadi kalau aduh saya malas mau jual-jual gitu. Jadi kalau misalkan naskah kita terbit di penerbit mayor, kemudian kita ikut mempromosikannya di FB, di WA dan seterusnya, terutama di media sosial seperti Facebook dan Twitter, ini dipantau terus oleh penerbit. Sehingga setiap tahun naskahnya akan diminta karena kita juga ikut aktif. Artinya ada simbiosis mutualisme Bapak Ibu. Jadi di penerbit mayor itu mendapatkan naskahnya, kemudian setelah terbit, oh ternyata penulisnya tidak diam ya, ikut memasarkan gitu. Itu disukai. Nah, kalau penerbit indie tidak seperti itu Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu hanya untuk kepentingan pribadi, untuk kenaikan pangkat, misalkan boleh seperti itu, tidak apa-apa. Nah, betul yang disampaikan Pak Pri, kita punya website yang nanti karya Bapak Ibu juga akan dipajang di situ. Jadi akan ikut dipasarkan. Termasuk kegiatan besok Bapak Ibu akan ada peluncuran 71 judul buku. 104 judul buku yang akan diluncurkan besok secara serentak melalui Zoom. Bapak Ibu nanti bisa hadir, linknya akan saya share di grup. Ini merupakan buku terbitan Klik Media dan Pustaka Mahameru selama bulan Oktober dan November. Hingga nanti termasuk karya Bapak Ibu nanti juga akan diluncurkan tahun depan karena kan sudah lewat. Besok dibarengkan momennya dengan momen Hari Guru Bapak Ibu. Ya, jadi besok Bapak Ibu bisa hadir di ruang meeting Zoom untuk mengikuti peluncuran buku yang dihadiri oleh teman-teman yang bekerja sama dengan kita yang sudah melaksanakan pelatihan. Begitu Bu Retno? Berkaitan sama PTK tadi boleh tanya dikit Pak? Silakan. Monggo. Kan saya belum paham kali karena masih baru. Jadi Pak, PTK yang pernah saya buat 2 tahun lalu, seandainya saya pindah sekolah dengan metode yang sama, dengan masalah yang sama, apakah bisa dibuat PTK juga gitu? Cuman berbeda sekolahnya saja, beda kelasnya misalnya. Gimana Pak Pri? Jadi PTK yang sama, kemudian digunakan di tempat yang sama dengan tempat yang beda, Pak. Metodenya beda, ya, tempatnya beda, tapi metodenya sama gitu. Karena permasalahan yang dihadapi ternyata sama. Nah, kita buat PTK dengan solusi yang sama dengan yang pernah kita buat. Nah, itu boleh nggak, Pak? PTK itu kan memang hanya bisa dilakukan di satu tempat, ya. Di tempat itu, di kelas itu juga, pada saat itu juga. Sehingga nanti kalau misalnya di tempat lain ada persoalannya yang sama, ya, itu berarti kalau misalnya mau jenengan pakai lagi di tempat yang lain, ya mungkin itu bisa dikembangkan lah Bu, dikembangkan dengan misalnya menggunakan metode apa, nah dikembangkan dengan metode ini berbasis apa, berbantuan apa begitu. Jadi nanti kalau misalnya sama ya, jadi kan berarti kan sama persis itu kan nanti malah dianggap Bu, dianggap apa itu auto plagiasi karena hanya memindahkan angka tahun dan tempat dan subjek penelitian saja ya. Tapi kalau jenengan kembangkan, saya pikir enggak, karena ada pengembangan di situ, gitu ya. Ada pengembangan. Kalau ada pengembangan enggak masalah. Kenapa kok seperti itu? Setiap penelitian itu pasti diminta selain kajian pustaka, itu juga ada daftar rujukan. Artinya daftar rujukan itu adalah penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya itu apa, kan begitu, sehingga tampak ada pengembangan. Begitu ya Bu Retno. Ya Pak, terima kasih banyak. Ya, doakan saya bisa nulis ya Pak. Ya. Ya, terima kasih. Yang lain silakan.
materi saya share di grup Bapak Ibu. Bisa di-download. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, output dari kegiatan ini adalah menulis. Jadi nanti Bapak Ibu tidak ada tugas sebenarnya, tetapi jika Bapak Ibu ingin tuntas di kegiatan ini, maka Bapak Ibu harus menulis dan menerbitkan buku. Boleh individu, boleh berkelompok, boleh antologi bareng-bareng rame-rame. Silahkan buat kelompok sendiri, cari teman sendiri untuk menulis, terutama yang satu grup. Ya, jadi di grup itu bisa Bapak Ibu sampaikan di situ, siapa yang mau satu grup dengan saya, temanya ini gitu ya. Jadi temanya bebas Bapak Ibu, bebas. Nah, kami menunggu Bapak Ibu nanti kita buat kesepakatan di grup berkaitan dengan rencana tindak lanjut ini sehingga semuanya menjadi tuntas. Pak Pri, ada closing statement? Ya, jadi sebelum saya mengakhiri, ya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PGRI Bontang yang telah memberikan kesempatan kepada saya terutama untuk berbagi dengan teman-teman guru di Bontang. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir meskipun secara virtual. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, nanti kegiatan ini saya berharap nanti tetap ada hasilnya ya. Seperti tadi saya katakan, dari pelatihan ini paling tidak Bapak Ibu guru harus mengubah mindset dari doing nothing menjadi doing something. Ya. Terakhir, menulislah, karena dengan menulis itu berarti kita sudah memupuk dan merawat sebuah peradaban suatu bangsa. Menulis berarti mempertahankan peradaban sebuah bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri yang sudah memberikan materi cukup panjang dan lebar. Bapak Ibu peserta yang hadir di ruang meeting virtual ini. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Vikon ketiga sekaligus Vikon terakhir di PGRI Bontang menulis. Berikutnya rencana tindak lanjut akan kita bahas di grup Bapak Ibu. Termasuk bagaimana nanti teknis Bapak Ibu menerbitkan buku sehingga kemudian pelatihan ini menjadi tuntas. Mewakili teman-teman panitia, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.